Sebelumnya izin memaparkan materi kelompok kami yaitu teori inventory. Assalamualaikum, selamat siang untuk teman-teman dan Bu Dewi selaku dosen pengampu teknik riset operasi. Di sini kelompok kami mau memaparkan teori inventory. Nah, untuk anggota kelompoknya di sini ada Dimas Trinugraha dengan akhiran NIM 39 dan ada Zidan Rizky Pratama dengan akhiran NIM 52 dan ada saya sendiri Raffi Alifian Bintang Samudra dengan akhiran NIM 68. Components of inventory models. Untuk poin pertamanya itu ada ordering cost, yaitu apa sih biaya ordering cost? Ordering cost itu adalah biaya pemesanan atau produksi. Biaya yang muncul setiap kali perusahaan melakukan pemesanan atau produksi ulang, termasuk biaya administrasi, pengiriman, dan pengaturan ulang mesin jika produksi dilakukan sendiri. Biaya ini tetap tidak tergantung pada jumlah unit yang dipesan atau diproduksi. Terkait rumusnya yaitu ada C yaitu biaya per unit dan ada K biaya setup ditambah C dikali Z yaitu biaya per unit dikali jumlah unit yang dipesan. Contoh-contoh. Contohnya itu sebuah pabrik elektronik memesan suku cadang ke supplier setiap bulan. Setiap kali melakukan pemesanan, ada biaya tetap yaitu $500, yaitu biaya administrasi, pengiriman, dan lain-lain. Jika harga satu unit barang adalah $20, maka untuk memesan 100 unit adalah kita masukkan ke rumus yang sebelumnya tadi, yaitu C100 sama dengan 500 ditambah 20 kali 100, dan didapat 2.500. Untuk poin yang kedua, ada holding cost. Holding cost itu adalah biaya penyimpanan. Biaya yang timbul akibat menyimpan barang dalam gudang biasanya dihitung per unit per periode waktu, misalnya per bulan atau per tahun, termasuk biaya sewa gudang, asuransi, pajak, kehilangan peluang investasi, dan biaya keamanan. Untuk rumusnya sendiri itu adalah H besar sama dengan H dikali jumlah barang yang disimpan, di mana H itu adalah biaya penyimpanan per unit per periode. Contoh, sebuah perusahaan menyimpan 1.000 unit barang dengan biaya penyimpanan $0,50 per unit per bulan. Maka biaya penyimpanan bulannya adalah H besar sama dengan yang diketahui per unit adalah $0,50 dikali 1.000 unit barang. Maka didapat H besarnya itu 500. Poin ketiga yaitu shortage cost, biaya kekurangan stok. Terjadi saat permintaan pelanggan tidak dapat dipenuhi karena stok kosong. Bisa dalam bentuk back order, permintaan pelanggan ditunda hingga barang tersedia kembali. Lost sales, penjualan hilang karena pelanggan membeli dari pesaing. Biaya yang timbul, kehilangan pelanggan, denda, keterlambatan, atau biaya pemesanan darurat. Untuk rumusnya sendiri adalah S besar sama dengan P dikali jumlah kekurangan stok, di mana P adalah biaya kekurangan stok per unit. Contohnya yaitu sebuah toko kehabisan stok smartphone yang sedang diminati pelanggan. Nah, setiap unit yang tidak tersedia menyebabkan kehilangan keuntungan $100 per unit. Jika terjadi kekurangan 50 unit, maka biaya kekurangan stoknya lalu langsung masukin ke rumus. S besar sama dengan 100 dikali 50 sama dengan 5.000. Revenue atau yang biasa disebut pendapatan tidak selalu diperhitungkan dalam model karena sering dianggap tetap. Jika produk tidak tersedia, pendapatan hilang.
Nah, pendapatan hilang maka masuk ke perhitungan shortage cost. Yang kelima, salvage cost, biaya salvage, biaya atau nilai barang sisa jika tidak digunakan. Contohnya, diskon besar pada pakaian musim dingin setelah musim berakhir. Poin keenam, diskon rate, tingkat diskonto. Mempertimbangkan nilai waktu dari uang saat menyimpan stok dalam waktu lama. Digunakan untuk menghitung net present value atau yang bisa disebut NPV dari kebijakan inventory. Oke, untuk slide selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya Dimas Tri Nugraha. Kemudian di sini kita punya klasifikasi lain yang mengacu pada tingkat inventaris. Saat ini dipantau secara terus-menerus atau berkala. Peninjauan terus-menerus itu disebut continuous review, di mana pesanan dilakukan segera setelah tingkat stok turun ke titik reorder point yang telah ditentukan dalam peninjauan secara berkala itu disebut periodic review. Tingkat inventari diperiksa pada interval tertentu seperti akhir setiap minggu dan keputusan pemesanan hanya dibuat pada saat tersebut. Bahkan jika tingkat inventarisnya turun di bawah titik reorder point sebelum waktunya, itu dia tetap mesen walaupun masih ada ataupun sudah habis. Nah, di mana reorder point itu seperti yang pada gambar di atas itu sebagai titik kayak pemesanan ulang. Kemudian deterministic continuous review models. Pada EOKI model, unit produk yang dipertimbangkan diasumsikan dari stok barang yang kontinu pada laju konstan yang diketahui itu D, di mana permintaan D unit per unit waktu lebih lanjut diasumsikan bahwa persediaan diisi ulang saat dibutuhkan dengan memesan sejumlah batch dengan ukuran tetap ya, dalam key unit, di mana key unit ini tiba secara bersamaan pada waktu yang diinginkan. Nah, untuk EOQ model dasar dipertimbangkan K, yaitu variabel K, yaitu biaya persiapan untuk memesan satu batch. C itu biaya untuk memproduksi atau membeli setiap unit. Dan H itu biaya penyimpanan setiap unit per unit waktu saat persediaan atau disebut holding cost. Tujuannya untuk menentukan kapan dan banyaknya persediaan yang harus diisi ulang sehingga dapat meminimalkan jumlah biaya per unit waktu. Nah, di sini diasumsikan untuk EOQ model dasar diasumsikan satu, laju permintaan konstan diketahui di unit per unit waktunya. Dua, kuantitas pesanan Ki untuk mengisi kembali persediaan tiba sekaligus pada saat yang diinginkan, yaitu ketika persediaan sudah menyentuh reorder point. Dan ketiga, kekurangan yang direncanakan tidak diperbolehkan. Di mana di rumus dari reorder point itu yaitu demand rate dikali lead time. Secara implisit asumsi dua mengasumsikan konstan lead time. Nah, kemudian di sini ada total cost per unit diperoleh dari panjang siklus Q per D-nya. Biaya produksi untuk mengorder per siklus itu rumusnya K ditambah C dikali Q. Biaya holding per siklusnya itu H dikali Q kuadrat per 2D. Maka total biaya per siklusnya itu dijumlahkan antara biaya produksi dan biaya holdingnya, yaitu K ditambah C dikali Q ditambah H Q kuadrat per 2D. Dan total biaya per unit waktunya itu T sama dengan DK per Q ditambah DC ditambah HQ per 2. Untuk meminimalkan T, itu akan dicari turunan pertamanya. Yang diperoleh Q bintang itu diperolehnya akar 2 DK per H. Itu disebut juga sebagai IOQ formula. Dan siklus T-nya itu IOQ formula dibagi D. Atau sama dengan akar 2K per DH. Nah, di sini ada contoh soal. Contoh soalnya itu tentang manufacturing speakers for TV sets.
Suatu perusahaan manufacturing TV memproduksi set televisi sebanyak 8.000 per bulan. Dengan setiap batch televisi diproduksi diperlukan setup cost 12.000 US dollar. Setelah televisi diproduksi, diperlukan gudang untuk menyimpan televisi dengan holding cost itu 0,3 per bulan. Tentukan nilai IOQ-nya. Di sini dari soal kita peroleh informasi bahwa di nilai variabel D itu bernilai 8.000 per bulan dan variabel K itu bernilai 12.000 US dollar. Di mana kalau dimasukin ke rumus yang tadi itu diperoleh IOQ-nya itu akar 2 dikali 8.000 dikali 12.000 dibagi 0,3 sama dengan 25,298. Dan T-nya itu untuk yang siklusnya itu sama dengan hasil yang tadi dibagi dengan D. 25,298 dibagi 8.000 sama dengan 3,2 bulan. Nah, di sini ada Yoki model with plan shortage. Plan shortage atau yang dikenal juga dengan kekurangan stok yang direncanakan terjadi ketika permintaan tidak bisa dipenuhi karena stok habis. Namun pelanggan bersedia menunggu hingga barang tersedia kembali. Berbeda dengan Yoki dasar yang sebelumnya yang menghindari kekurangan stok, model ini memperhitungkan situasi di mana kekurangan stok dapat diterima secara strategis. Nah, keuntungannya itu mengurangi biaya penyimpanan dengan membiarkan kekurangan stok yang terkendali. Berbeda dengan Yoki dasar yang menghindari kekurangan stok, model ini memperhitungkan situasi di mana kekurangan stok dapat diterima secara strategis. Nah, untuk model yang baru ini, itu ada asumsi baru, yaitu di mana kekurangan stok diperbolehkan, pelanggan menunggu, dan pesanan tertunda segera dipenuhi saat barang tiba. Pola inventarisnya sendiri itu mirip dengan model Yoki biasa, tetapi tingkat inventaris bisa turun ke nilai negatif yang menunjukkan jumlah pesanan tertunda atau saat stoknya habis dan pelanggannya itu bersedia menunggu. Di sini ada notasi penting di mana P adalah biaya kekurangan per unit persatuan waktu, S itu tingkat inventaris setelah batch key ditambahkan, Q dikurang S itu jumlah kekurangan stok sebelum batch key ditambahkan, total biaya per unit waktu terdiri dari biaya produksi atau pemesanan per siklusnya, yaitu K ditambah CQ. Boleh di next, Raffi? Nah, diagram di atas itu tingkat persediaan sebagai fungsi waktu untuk model Ioki dengan kekurangan yang direncanakan. Di sini kan ada kayak apa tuh ada garis di bawah T. Nah, itu berarti barangnya itu habis di mana pelanggan itu menunggu sampai batch-nya itu ada lagi, batch kit-nya itu ada lagi. Next. Kemudian akan dijelaskan oleh Zidan Rizky Pratama. Selanjutnya, selama setiap siklus tingkat persediaan adalah positif untuk waktu S per D, tingkat persediaan rata-rata selama waktu ini adalah S tambah 0 per 2, atau bisa disederhanakan menjadi S per 2. Dan biaya yang sesuai adalah HS per 2 per unit waktu. Oleh karena itu, biaya penyimpanan per siklusnya itu HS per 2 dikali S per D, sehingga didapat HS kuadrat plus HS kuadrat per 2D. Demikian pula kekurangan terjadi untuk waktu I dikurang S per 2. Jumlah rata-rata kekurangan selama waktu ini adalah 0 ditambah Q dikurang S dibagi 2. Sama dengan Q dikurang S per 2 unit. Dan biaya yang sesuai adalah P dikali Q dikurang S per 2 untuk setiap unit waktu. Oleh karena itu, total biaya per siklusnya itu adalah K ditambah CQ plus HS kuadrat per 2D ditambah P dikali Q dikurang S kuadrat per 2D. Boleh selanjutnya, Tang?
Selanjutnya dengan total biaya persatuan waktunya itu adalah T sama dengan K ditambah CQ ditambah H kuadrat per 2D ditambah PQ dikurang S kuadrat per 2D dibagi Q per 2. Sehingga didapat persamaan akhirnya itu DQ T sama dengan DQ per Q tambah DC tambah HS kuadrat dibagi 2Q ditambah P Q min S kuadrat per 2Q. Dalam model ini terdapat dua variabel keputusan S dan Q. Sehingga nilai optimal S bintang dan Q bintang ditemukan dengan menetapkan turunan parsial dari T per S dan T per Q. Sehingga didapat untuk turunan S untuk yang pertama itu ada turunan T dari S sama dengan HS per Q dikurang P Q in S per Q sama dengan 0. Untuk yang Q-nya itu min DK per Q kuadrat dikurang HS kuadrat per 2Q kuadrat ditambah P Q min S per Q dikurang P Q min S kuadrat per 2Q kuadrat sama dengan 0. Nah, untuk memecah persamaan-persamaan tersebut akan menghasilkan S bintang sama dengan akar dari 2DK per H dikali akar dari P per P plus H. Untuk Q-nya didapat akar dari 2DK per H dibagi dikali akar kuadrat dari P plus H dibagi P. Panjang siklus optimal untuk T bintangnya diberikan T bintang sama dengan Q bintang per D, yaitu akar dari 2K per DH dikali akar dari P plus H dibagi P. Kekurangan maksimumnya itu adalah Q bintang dikurang S bintang, yaitu akar dari 2 DK per P dikali akar dari H per P tambah H. Selain itu, dari gambar sebelumnya, fraksi waktu di mana tidak ada kekurangan diberikan oleh S bintang per D dibagi Q bintang per D. Sehingga didapat P dibagi P plus H yang tidak bergantung pada K. Selanjutnya ada contoh soalnya. Suatu perusahaan manufacturing TV memproduksi set televisi sebanyak 8.000 per bulan. Dengan setiap batch televisi diproduksi, diperlukan setup cost-nya itu sebanyak 12.000 US dollar. Setelah televisi diproduksi, diperlukan gudang untuk menyimpan televisi dengan holding cost-nya itu sebesar 0,3 US dollar per bulan. Jika diasumsikan shortage cost P-nya itu adalah 1,1, hitunglah EOQ model. Sehingga di sini jawabannya menggunakan rumus S bintang sama dengan akar dari 2 kali 8.000 kali 12.000 dibagi 0,3 didapat S bintangnya itu 22.424. Untuk Q-nya untuk Q bintangnya sama dengan 2 2 dikali akar dari 2 kali 8.000 kali 12.000 dibagi 0,3 sehingga didapat hasil hasil akhirnya itu 28.540. Sehingga T bintangnya itu didapat 3,6 bulan. Boleh dilanjut, Bang? Nah, pada EOQ model dengan quantity diskon mengubah asumsi baru, yaitu biaya satuan untuk suatu barang kini bergantung pada kuantitas dalam batch. Secara khusus, intensif diberikan untuk menempatkan pesanan dalam jumlah besar dengan mengganti biaya satuan untuk kuantitas kecil dengan biaya satuan yang lebih kecil untuk setiap barang dalam batch yang lebih besar, dan mungkin dengan biaya yang lebih kecil untuk batch yang lebih besar lagi. Sebagai ilustrasinya, dimisalkan perusahaan televisi membuat speaker dalam batch. Jika dibuat kurang dari 10.000 speaker, maka biaya unit setiap speaker C1 sama dengan 11 US dollar. Jika dibuat 10.000 sampai 80.000 speaker, maka C2 sama dengan 10 US dollar. Dan jika produksinya melebihi 80.000, maka
C3-nya itu sama dengan 9,5 US dollar. Dari ilustrasi di atas, maka total biaya per unit waktu untuk TJ adalah TJ sama dengan DK per Q ditambah DCJ ditambah HQ per 2. Untuk J-nya itu dari 1, 2, 3. Selanjutnya ada deterministic period review model. Perencanaan dilakukan untuk N periode ke depan mengenai berapa banyak yang harus diproduksi atau dipesan untuk mengisi kembali persediaan di awal masing-masing periode. Pesanan untuk mengisi kembali persediaan dapat melibatkan pembelian unit atau memproduksinya. Tetapi kasus kedua lebih jarang dalam penerapan model ini, sehingga kita lebih banyak menggunakan istilah produk unit. Permintaan untuk masing-masing periode diketahui, tetapi tidak sama di setiap periode dan dilambangkan dengan RI, yaitu permintaan pada periode I. Untuk I-nya itu dari 1 sampai N. Permintaan ini harus dipenuhi tepat waktu. Tidak ada persediaan awal, tetapi masih ada waktu untuk pengiriman pada awal periode pertama. Biaya yang termasuk dalam model ini mirip seperti model EOQ dasar. K sebagai biaya setup untuk memproduksi, C sebagai biaya per unit, H sebagai biaya penyimpanan. Boleh dilanjut? Selanjutnya ada contoh. Sebagai produsen pesawat terbang, mengkhususkan diri dalam memproduksi pesawat kecil. Baru saja menerima pesanan dari sebuah perusahaan besar untuk 10 pesawat jet eksplosif yang disesuaikan, yang akan digunakan oleh manajemen tingkat atas perusahaan tersebut. Pesanan tersebut mengharuskan 3 pesawat dikirimkan dan dibayar selama musim dingin mendatang, periode pertama, 2 pesawat selama musim semi, periode kedua, 3 pesawat lainnya selama musim panas, yaitu periode ketiga, dan 2 pesawat terakhir dalam musim gugur, yaitu periode keempat. Menyimpankan Menyimpan fasilitas produksi untuk memenuhi spesifikasi perusahaan ini memerlukan biaya penyimpanan sebesar 2 juta US dollar. Produsen memiliki kapasitas untuk memproduksi semua 10 pesawat dalam beberapa bulan. Ketika cuaca musim dingin akan menghambat produksi, namun hal ini akan mengakibatkan penyimpanan sejumlah besar pesawat dalam inventaris dengan biaya sebesar 200.000 US dollar per pesawat per periode hingga jadwal pengirimannya tiba. Untuk mengurangi atau menghilangkan biaya penyimpanan yang substansial, mungkin lebih menguntungkan untuk memproduksi sejumlah lebih kecil pesawat dan kemudian mengulang proses penyimpanan dengan menanggung kembali biaya 2 juta dolar. Dalam 1 atau lebih periode berikutnya, guna memproduksi jumlah pesawat tambahan. Manajemen ini ingin menentukan jadwal produksi dengan biaya paling rendah untuk memenuhi pesanan ini. Boleh dilanjut? Nah, selanjutnya itu dengan menggunakan notasi model, permintaan untuk pesawat selama 4 periode mendatang, R1-nya itu 3, R2-nya 2, R3-nya 3, R4-nya 2. Menggunakan satuan dalam jutaan dolar, biaya relevannya itu adalah K sama dengan 2 dan H-nya itu 0,2. Masalahnya adalah menentukan berapa banyak pesawat yang harus diproduksi jika ada pada awal setiap periode dari 4 periode untuk meminimalkan total biaya variabel. Biaya penyimpanan yang tinggi, K, memberikan intensif kuat yang memproduksi pesawat setiap periode dan lebih memilih produksi hanya sekali. Namun biaya penyimpan yang signifikan, H membuat tidak menguntungkan untuk menyimpan persediaan dalam jumlah besar dengan memproduksi seluruh permintaan untuk 4 periode sekaligus pada awal periode. Pendekatan terbaik adalah menggunakan intermediate strategi di mana memproduksi pesawat lebih dari sekali tetapi kurang dari 4 kali. Pengaplikasiannya untuk bentuk umumnya itu CI sama dengan minimum dari J sama dengan I plus 1 sampai dengan N. Untuk CJ plus 1 tambah K tambah H, RI plus 1 tambah 2 RI plus 2 tambah 3 RI plus 3, dan seterusnya sampai J dikurang I RJ. Untuk mencari C4 yang merupakan biaya kebijakan optimal dari awal periode 4 hingga akhir, C4 sama dengan C5 ditambah 2, yaitu didapat 2. Untuk menentukan C3, yang pertama itu bisa C4 ditambah 2 sehingga didapat 4,
Yang kedua itu C5 ditambah 2 ditambah 0,2 dikali 2 didapat 2,4. Sehingga dari kedua kemungkinan itu minimalnya itu adalah di 2,4. Untuk yang C2, yang pertama ada C3 ditambah 2 didapat 4,4. Yang kedua ada C4 ditambah 2 ditambah 0,2 kali 3 didapat 4,6. Yang ketiga ada C5 ditambah 2 ditambah 0,2 dikali 3 plus 2 kali 2 didapat 3,4. Dari ketiga tersebut minimalnya itu adalah 3,4 untuk C2. Selanjutnya untuk C1-nya itu ada C2 plus 2 sama dengan 54. Yang kedua ada C3 plus 2 tambah 0,2 kali 2 didapat 4,8. Yang ketiga dari C4 tambah 2 ditambah 0,2 kali 2 ditambah 2 kali 3 dapat 5,6. Yang terakhir ada C5 tambah 2 ditambah 0,2 dikali 2 tambah 2 kali 3 ditambah 3 kali 2 didapat 4,8. Sehingga dapat C1-nya itu adalah minimumnya 4,8. Sehingga didapat jadwal produksi optimumnya itu yang pertama memproduksi 10 pesawat dalam satu periode dengan total biaya variabelnya itu 4,8 juta. Yang kedua, memproduksi 5 pesawat di periode pertama dan 5 pesawat di periode ketiga dengan total biaya variabelnya itu 4,8 juta. Selanjutnya ada quote of the day dari Bintang. Kadang membiarkan sesuatu khusus, terkadang membiarkan sesuatu kosong sementara adalah strategi terbaik untuk mendapatkan lebih banyak di kemudian hari. Selanjutnya ada soal, ini ada soal pertama dan soal kedua. Maaf Ibu, izin bertanya Ibu. Maaf Fauzan, izin bertanya Fauzan. Ya, Untuk soal ini Ah, kita yang maaf Ibu, untuk ya. soal ini kita yang bahas atau teman-teman yang mencoba Ibu? Nah, ini tuh tadi teh saya lihat kan masalahnya tuh sederhana ya, maksudnya tuh nggak yang terlalu ini, nggak apa-apa dipandu aja bagusnya mah, dipandu aja kalau misalkan ada soal seperti ini menggunakan ininya yang mana. Jadi kan yang tadi EOKI saya harapkan tuh tadi mau menggunakan kan EOKI itu banyak ya, saya pikir sampai kalian tuh mengembangkannya soalnya tuh sampai ke statistik. Jadi kita tuh diarahkan untuk eh, gimana ya, diarahkan untuk baiknya mah soal EOK itu banyak, jadi diarahkan untuk penggunaannya teh ke statistik, jadi lebih banyak menggunakan komputer, jadi analisanya akan lebih tepat gitu, seperti itu sih. Cuman kan ini langsung rumus, 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 terus di awal rumus sederhana, keduanya kan rumusnya banyak gitu. Nah itu teh saya yakin gitu teman-teman yang lain nggak tahu penggunaannya seperti apa gitu kan. Nah bagusnya kalian memberikan contoh kasus yang nyata gitu. Misal contoh kasusnya tuh yang lebih apa ya, kalau buat saya tuh lebih real gitu. Kayak misalkan permintaan ada produk 30 unit per bulan tuh kira-kira ini konstan, itu masalahnya kayak gimana. Terus begitu mengisi kembali, berarti kan ada jangka waktunya. Harganya segitu. Konsumsi kekurangan tidak diperbolehkan. Nah, ini teh bagusnya dibuat gambarnya juga gitu. Jadi kan eh, akan lebih baik ya ditampilkan secara datanya juga ya. Jadi
Kalau anak zaman sekarang mah gimana ya? Lebih seneng yang lebih real gitu. Contoh kasus, biasanya stok barang ini seringnya misal kayak misalkan penjualan makanan. Hari ini misalkan harus stoknya barangnya apa. Terus misalkan besoknya harus stoknya barangnya apa yang kurang. Nah itu tuh gak hanya menggunakan rumus tertentu, tapi ada baiknya juga. Oh ini secara ada analitiknya, ada analisanya gitu. Jadi saya harapkan kalian bisa sampai di titik kan ini kalau udah stok barang udah ngomonginnya udah pakai statistiknya, sampai statistiknya dimunculkan, gambarnya dimunculkan. Terus udah gitu, oh bisa nih pakai metode ini, bisa nih pakai metode ini. Jadi nggak satu titik hanya pakai rumus itu aja. Nggak gitu gitu. Sedangkan EOK aja kan orangnya ininya berkolaborasi ya, lebih ke oke EOK ini kenapa bisa masuk masalah EOK, ini kenapa bisa masuk ini gitu. Harapan saya sih ini untuk presentasi ke depannya. Kalau sekarang nggak apa-apa di apa namanya di ini bareng-bareng aja. Atau teman-teman misalkan mau coba dulu boleh. Tapi alangkah baiknya kayaknya mungkin lebih di ini ya. Sekarang lebih dari yang presentasi dulu aja. Karena jujur isi slide-nya bagus, hanya saja kurang real gitu. Jadi kita tuh yang sebagai awam, pembacanya itu lebih kayak ke, ini pakai yang mana ya? Kok banyak banget ya rumusnya? Lebih ke gitu sih. Di penempatan rumus juga kadang-kadang jadi kurang tepat gitu dalam pemilihannya. Karena terlalu banyak yang ditampilkan. Itu sih kalau menurut saya. Bagusnya soal-soal seperti ini menyajikannya tidak hanya soal-soal sederhana, tapi sudah pengembangannya lah. Jadi secara analisanya pun akan lebih baik gitu. Itu paling ya dari saya. Baik, terima kasih Bu. Jadi untuk soal yang pertama ini ada sedikit penjelasannya. Untuk yang bagian A ini kita tahu bahwa K-nya itu 15 US dollar dengan D-nya 30, H-nya itu 0,3. Langkah pertama itu kita memasukkan ke dalam rumus Ki bintang sama dengan akar dari 2 DK per H, sehingga kita masukkan nilai D, K, dan H-nya, sehingga didapat 54,77. Lalu sesudah dapat nilai Q-nya, kita masukkan ke dalam rumus T bintang, yaitu Q bintang per D. 54,77 per 3 didapat 1,83 bulan. Untuk yang nilai B-nya, P sama dengan 3. Untuk Q bintang itu, akar dari 2 DK per H dikali akar dari P plus H dibagi P. Dapat Q bintangnya itu 57,45. Untuk S bintangnya itu akar dari 2 DK per H dikali akar dari P per P plus H. Didapat S bintangnya itu 52,22. Sehingga T bintangnya itu 57 dibagi 45 per 30. Didapat hasil akhirnya itu adalah 1,91 bulan. Sampai di sini saja materi dari kelompok kami.
Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada lagi yang mau presentasi atau memang setiap pertemuan satu kelompok? Kalau saya boleh tahu. Dulu sistemnya Eh, sama setiap Pak ini gimana? eh, setiap pertemuan itu satu kelompok presentasi bu, satu materi satu kelompok yang Hmm, presentasikan. Satu materi satu kelompok gitu. Ya bu. Oh iya. Kalau ini mah masukan aja dari saya. Saya harapkan jikalau dikasih satu materi itu, saya harap kalian ngebahasnya sekali selain contoh-contoh kecil, kalian pun membahasnya tentang misalkan seperti ini kayak apa namanya tuh mungkin ini skripsinya ya tentang skripsinya. Tapi kan contohnya nyata gitu ya. Ini kan tentang persediaan bahan baku, bahan produksi. Lalu dia menggunakan model EOQ gitu kan. Nah, yang namanya model EOQ itu kan ada dua ya yang digunakan sebenarnya. Dia bisa apa namanya bisa pengembangannya itu dengan matematika keuangan karena kan mainannya akan di penundaan pembayaran. Kalau stok mainannya stok berarti ada dua. Terus udah gitu yang keduanya kita juga mainnya di harga barang seperti apa, efisiensi. Nah, ini diproses ternyata ada 48 kali frekuensi pembelian bahan baku. Sedangkan biaya persediaannya tahun 2015 sebanyak 32 juta. Berarti karena 20 frekuensi pembelian bahan baku. Jadi kan ada peningkatan dari awalnya 20 kali menjadi 48 kali kan. Ada juga kenaikan biaya bahan baku yang tadinya mulai dari 32 sekarang adalah 46. Berarti ada kenaikan 14 juta. Nah, ini yang kalian coba untuk baiknya di analisa gitu. Jadi saya harapan saya ke depannya ketika kalian mempersatukan tentang moda antrean, contoh gitu, SI sama SO, misalkan kayak gitu, itu harus jelas, terus ada meme kan nanti harus jelas itu tuh. Jadi kalau bisa betul-betul real, misalkan pegawai bank ininya mana. Jadi harus baiknya sih mengangkat topik yang memang entah dijadikan skripsi, entah yang dijadikan apa. Jadi selain juga bahas yang kalian contoh-contoh kecil lah yang kalian bahas. Ini masukannya dari saya. Terus, nah ini balik lagi ke masalah Elki. Jadi dia kasih tahu, misalkan kan intinya tuh kan kita pengen dapat untung yang besar sebesar besarnya ya. Bagaimana cara kita menyimpan persediaan. Terlebih kalau di makanan itu kan jangan ada sama yang namanya itu kan waste ya, waste gitu kan. Nah, bagaimana cara kita menggunakan ekonomi order quantity untuk bahan bakunya itu total biaya bahan bakunya juga kecil dan eh, kita mendapatkan laba yang sebesar-besarnya kan gitu ya seperti itu gitu. Nah, ini harus dijelaskan bagaimana cara kita em, ini supplier penundaan pembayaran itu seperti apa. Tapi kalau makanan deh, kalau makanan itu kan umur makanan tuh nggak lama ya, nggak kayak kayak bahan baku kayak misalkan kita bikin sesuatu, bikin kayu kayak gitu kan ada jangka waktunya 8 bulan. Kalau makanan tuh apalagi makanannya kayak sayur kan kayak ubi kan nih skripsi ini menceritakan tentang ubi itu bahan bakunya tuh nggak lama gitu kalau ubi kayu kayak gitu. Jadi bagusnya baiknya tuh lebih ini namanya yang saya bilang contoh secara nyata gitu. Itu ya harapannya ini untuk kedepannya ketika mempresentasikan suatu bidang gitu. Terus kalian menceritakan misalkan skripsinya orang juga nggak apa-apa atau nggak misalkan PDF-nya atau nggak itu tulisannya dia juga nggak apa-apa tapi jelas gitu. Dari muncul ini muncul pertanyaan jadi sama kalian dibuat banget jadi semua orang tuh akan jelas menggunakan apa kajian sistemnya terus sampai di biaya persediaannya kalian menggunakan misalkan biaya pemesanan. Kenapa perlunya ada biaya pemesanan? Yang itu tadi karena takut ada barang, karena barang yang dijual adalah barang yang waste, cepat waste. Jadi
Jadi butuh eh, yang namanya pengeluaran biaya persediaan itu harus ada supaya kita nggak harga pembelian barang atau nggak apa bongkar segala macamnya itu tidak habis di biaya persediaan. Nah, ini menggunakan apa? Cost of ordering, terus dikaitkan juga dengan yang bahas sama kalian. Ini saya sudah membahasnya di sini. Jadi ke-mention gitu semuanya. Tuh, jadi orang yang baca nggak bosen dan nggak jenuh gitu ya. Ini mah saya masukkan aja ya dari saya. Overall mah isinya bagus gitu. Terus ini juga ada biaya penyimpanan barang per tahunnya seperti apa gitu. Kan tujuannya kita kan adalah mencari biaya total persediaan. Bagaimana cara menekan biaya total persediaan sehingga barang yang kita jual tuh betul-betul nggak terlalu besar gitu. Nah ini nanti dibuat gambarnya seperti apa, ditampilkan analisis datanya. Itu sih bagusnya gitu. Nah ini seperti ini tabel-tabelnya ini bagusnya ditunjukkan. Jadi supaya apa? Supaya kita tuh bisa tahu ternyata adalah keuntungannya menggunakan EOQ, model EOQ dengan tidak menggunakan model EOQ. Kalau dengan model EOQ misalkan biaya yang harusnya pengeluaran itu di angka berapa, itu bisa stabil. Kalau misalkan menggunakan EOQ bahkan lebih baik gitu, dibandingkan dengan tidak menggunakan EOQ. Itu sih itu yang harus terus ditekankan gitu ketika presentasi. Jadi apa keuntungannya menggunakan EOQ itu apa? Terus apa kekurangannya, apa kelebihannya. Dia harus dianalisis terus datanya. Syukur-syukur mah kalau misalkan kalian bisa menyajikan seperti ini, kayak misalkan skripsi atau enggak misalkan PDF lah minimalnya apa satu aja dalam satu pembahasan. Di selain soal-soal yang sederhana. Terus usahakan juga kalau misalkan presentasi, jangan tulisan itu numpuk, jadi orang yang bacanya capek gitu. Saran dari saya tuh. Jadi banyakin aja gambar. Biar, biar orang yang membacanya, oh ini tuh alurnya gimana ya gitu. Agak terus ditebelin ketika masuk ke rumus-rumus gitu ya. Mana ini kapan digunakan gitu. Jadi kalau tadi saya rasa saya nggak dapat penekanan kapan rumus ini digunakan. Jadi kesannya seperti oh semua rumus bisa digunakan gitu. Padahal kan nggak seperti itu. Jadi harusnya dimention sama kalian ditebelin di bold. Oh ini ketika misalkan persediaannya kurang. Ini ketika ini ketika ini. Bagusnya seperti itu sih. Ini mah sarannya balik lagi misalkan. Tapi overall semuanya bagus. Terus nanti kalian buat kesimpulannya ketika belajar EOK itu apa. Terutama grup yang mempresentasikannya. Jadi kelebihan LQ itu apa? Sebenarnya untuk persediaan barang itu kan selain LQ ada lagi, tapi apa gitu. Yang lebih bagus apa? Saya pikir ini tentang apa namanya? Ini LQ itu bakalan banyak banget yang ditampilkan, tapi ternyata tidak ya. Itu sih yang sangat disayangkan gitu. Karena yang persediaan barang tuh, apalagi model stok itu banyak macamnya. Itu sih dari saya. Biasanya kalau kalian kalau udah presentasi sama Pak Ibnu gimana? Goalnya deh saya pengen tahu. Kalau goalnya kalau Eh, Biasanya untuk esensi kalau misalkan presentasi sama apa itu dari setiap kelompok itu harus ngambil gitu Bu, ngambil dari buku paket buku referensi yang udah disediain gitu Bu. Nanti kita ambil materi dari buku, nanti kita jelasin ke teman-teman, kita presentasikan Bu nah, gitu. saran saya tidak hanya menggunakan satu buku, terus udah gitu kalian juga tidak hanya berpatok satu buku. Kadang ada di buku ini kayak gini, di buku ini gini. Jadi bagusnya kalian selain baca buku harus baca juga yang lain gitu. Harus cari lagi, cari lagi, cari lagi. Apa ya ini benar nggak ya? Ini enggak ya gitu. Jadi jiwa keingintahuannya lebih ditingkatkan lagi kalau sepanjang saya. Kan kalau di buku mah cuma patokan seperti judulnya aja sampai mana gitu. Tapi ketika kita mendapatkannya lebih, kenapa tidak gitu? Informasi yang diberikan lebih, kenapa enggak? Ini masalah saya.
Ketika selesai presentasi gimana Kak Ibu? Masuk ke bahan atau gimana? Biasanya. Kalau Biasanya sih kalau habis selesai presentasi nanti bapaknya kayak menambahkan gitu ya, dari penjelasannya gitu Bu. menambahkan aja. Iya Enggak. Bu. Oke, kalau saya tidak akan menambahkan ya. Kalau saya malah akan memberikan tugas malahan sama yang presentasi. Beda-beda ya kalau tiap orang. Saya malah maunya kalian mencari lagi, coba eh, apa namanya dengan materi yang sama gitu. Harapan dari saya kalian mau mencari lagi dengan materi yang sama, tapi dengan tema yang sama, tapi contoh-contoh analisa yang berbeda. Mungkin dari saya itu ya. Kenapa? Karena yang saya baca dari slide-nya kalian kurang dalamnya tuh adalah kurang dalam dalam hal contoh itu aja. Jadi yang saya takutkan adalah orang itu akan terlalu bingung menggunakan apa dan apa. Boleh slide-nya yang tadi diulang lagi coba ke depan boleh nggak? Baik Boleh Ibu nggak slide-nya Sekretariat. di ya, oke, oke. Terutama yang bentuknya grafik, yang bentuknya di persediaan barang, yang kapan masuk, kapan. Nah ini nih boleh diperbesar. Nah ini kan ada jangka waktu ya. Jadi kan ini barangnya tuh habis. Nah itu tuh kan ada dari titik reorder point. Nah itu kan barang dipesan kembali, terus barang habis. Di T itu kan barangnya masuk kembali, terus udah gitu mengisi lagi dengan adanya pembelian kan stoknya akan menurun. Nah itu teh kan bagusnya ini dijadikan kalian pun membuat baiknya itu dibuat suatu apa ya, dibuat suatu contoh. Jadi orang tua akan lebih paham. Menurut saya seperti itu contohnya. Jadi nggak hanya kalian bilang klasifikasi ini, tapi kan orang tuh maksudnya ini apa ya reorder point itu maksudnya. Padahal kan kalian sudah memesan barang kepada supplier itu kan. Nah, tapi barangnya akan dikirim kembali ke tempat kalian tuh jika sudah habis gitu kan. Tapi si supplier sudah menyediakan barang gitu. Ibaratnya supplier tuh sudah ancang-ancang untuk mengirimkan barang gitu di titik itu tuh. Nah, ini kan harusnya dibuatkan gitu. Contoh realnya apa, biar teman-teman juga memahaminya gitu kan ya. Terus kalau misalkan kaitannya dengan keuangan, kalau pemesanan sebelum itu tuh, sebelum barangnya habis tuh, biasanya kalau pemesanannya jauh-jauh hari, itu beda dengan harga yang pemesanannya adalah ketika habis barang. Jadi ada yang namanya tuh adalah waktu tunggu kan. Kalau misalkan kita mesen barang tuh kan ada waktu tunggunya entah itu barangnya itu seperti apa. Itu kan pasti dikirimnya kembali tuh saat waktunya tuh habis. Nah itu tuh bisa dikaitkan juga sama keuangan. Ini bisa menekan jadi lebih optimal dibandingkan dengan barangnya datang di titik yang reorder point gitu. Jadi itu penjelasannya lebih lagi ya di ini kan ditekankan gitu ke teman-teman yang lain. Oke, selanjutnya. Nah, ini kayak deterministic continue review model. Ini kan harusnya dikasih tahu juga contoh barang yang seperti ini tuh apa sih gitu. Karena ada bahasa biaya persiapan untuk memesan satu batch. Batchnya dengan di sini itu seperti apa. Nah, ini juga harus lebih ditekankan kembali. Bisa aja ada orang yang tidak memahami arti kata batch. Karena kan ini bahasanya bahasa matematika digabungkan dengan ekonomi ya. Itu sih kalau dari saya. Oke, lanjut. Nah,
Ini harus dijadikan, oke ini asumsi lanjut. Nah ini kan maksudnya kalian kan model Oki ya, model Oki kan seperti ini. Kok bisa sih ini yang per gramnya per dua ki per eh, demand gitu kan? Kinya di sini kan sedangkan namanya maksudnya adalah barang, D-nya adalah permintaan. Berarti nanti selanjutnya kan berarti 3 ki per demand gitu kan. Nah, tapi itu maksudnya untuk apa? Ini tuh kan kita tujuannya mau apa? Kita mau mencari biaya total gitu kan. Biaya total persediaan. Nah, ini EOQ formula itu seperti apa? Jadi lebih ya lagi neranginnya, jangan hanya untuk kayak di buku gitu ya. Ini mah saran dari saya untuk kelompok yang lainnya. Mudah-mudahan akan lebih baik lagi ketika presentasi gitu. Kalau misalkan ditanya, Bu, apakah kelompok ini sudah bagus dan merepresentasikan sudah, cuman di titik yang kurang dalam meramu yang namanya contoh soal mungkin ya. Jadi teman-teman takutnya kurang memahami gitu. Apa sih isinya ini tentang stok dan makanan itu gitu sih dari saya. Oke, baik Ibu. Untuk revisinya kira-kira dikumpulinnya terakhir kapan Ibu? Minggu depan aja ya. Minggu depan aja ya kalau kayak gitu. Oke deh kalau kayak gitu nanti setiap kalian udah selesai presentasi, saya juga akan presentasi menambahkan maksudnya dalam artian contoh-contohnya yang lain. Jadi pengembangan kalian nggak hanya di tolak ukurnya buku aja. Tapi saya rasa kasih saya waktu mungkin mulainya kita di minggu depan ya. Saya tadinya mau melihat dulu dari kalian, oh kayaknya segini, oh ya udah. Nanti saya akan menambahkannya gitu. Gitu ya paling. Karena saya nggak tahu tadi bilangnya adalah presentasinya dari kalian dulu. Jadi saya tidak menyiapkan bahan yang menurut saya kalian harus pahaminya lebih gitu. Paling gitu. Oke, baik Ibu. Terima kasih Ya. Ibu. Baik, kita sudah saja pertemuan hari ini. Paling nanti minggu depan saya pilih dulu yang mana ininya seperti apa. Nanti kita berbagi sharing ya. Kamu mau ininya apa? Berarti saya tinggal pengembangannya. Berarti lihatnya di buku ya. Ininya ya. Iya Bu. Oke, siap. Mangga. Oke ya tuh ya. Sampai ketemu minggu depan ya. Assalamualaikum.